channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Kang Asep Hidayat. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akhir Hidup Sang Jawara Pemuja Siluman Harimau. Kehidupan pada zaman dahulu mungkin tidak seindah di masa sekarang. Hidup di zaman penjajahan tentunya siapa yang kuat maka ia selamat, atau yang biasa akrab di telinga kita sebagai hukum rimba. Selain menghadapi kejamnya penjajah, juga banyak dimanfaatkan gerombolan perampok yang setiap saat bisa saja membunuh dan membinasakan kita. Dengan banyaknya kekejaman dan penindasan di negeri ini pada masa itu, maka tidak sedikit orang berusaha untuk mencari dan menuntut ilmu kekuatan mistik hanya untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, walau resikonya sangat tinggi dan membahayakan dirinya dan keluarganya sendiri di masa mendatang. Kenapa membahayakan diri dan keluarganya? Ya, karena harus bersekutu dengan iblis atau setan. Bersekutu dengan iblis tentunya sudah bisa dipastikan akan terjadi perjanjian, bahkan tumbal nyawa. Yang lebih menyakitkan akibat sumpah dan perjanjian yang disepakatinya hingga 7 turunan akan menanggung akibat dari perjanjian dengan setan tersebut. Betapa sakit dan menderita keturunannya harus menanggung yang mereka sendiri tidak melakukannya, bahkan tidak pernah tahu dengan segala perjanjian itu. Pada masa itu yang tahunya penulis atau Dayat sendiri tidak tahu. Bahkan narasumber nenek penulis dari bapak tidak tahu kapan pastinya bercerita kepadaku sebelum beliau meninggal. Beliau adalah nenek kandung penulis dari pihak bapak. Berarti nenek penulis adalah menantu dari nenek buyut penulis. Nenek buyut penulis seorang janda kaya dan banyak harta. Dia ditinggal meninggal oleh suaminya. Menyandang status janda dengan harta yang berlimpah pada saat itu tentulah hal yang menakutkan, karena banyaknya perampok dan gerombolan yang selalu mengincarnya. Akhirnya dengan saran keluarga nenek buyut dipertemukan dengan seorang pria yang tangguh atau jawara berilmu tinggi, sehingga bisa melindungi dari kejahatan-kejahatan pada masa itu. Singkat cerita, akhirnya nenek buyut menikah dengan jawara itu. Jawara itu tidaklah memiliki wajah yang menarik, tapi secara fisik jelas kekar dan perkasa. Yang terpenting dia berilmu tinggi, sehingga kelak bisa melindungi keluarganya. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, anak-anaknya nenek buyut pun tumbuh dewasa. Yang salah satu anaknya adalah kakek Dayat atau ayah bapaknya Dayat. Anak cucunya bisa memanggil kakek dengan panggilan ayah, tidak kakek atau datuk.
Dengan tumbuh dewasa, anak-anak nenek buyut sehingga bisa saling menjaga dalam keluarganya. Tidak lagi selalu mengandalkan ayah tirinya atau suami nenek buyut. Selain itu, sang jawara pun sudah lanjut usia. Dari sekian banyak bersaudara kakeknya penulis, hanya kakek yang berbeda dari yang lainnya. Kakek penulis telah menikah dan mempunyai anak. Ia mendidik anak istrinya secara agama, yaitu secara Islami. Anak kakek penulis salah satunya bapak penulis. Kakek menyekolahkan bapak ke pondok pesantren ternama di Indonesia, bahkan hingga ke Mesir. Sang jawara itu suatu hari harus pergi ke kebun untuk mengawasi pekerjaannya. Seperti biasa, ia tidak pernah menggunakan alas kaki. Akhirnya ketika di kebun itulah, tanpa sengaja kakinya menginjak duri ilalang. Darah segar tiada henti keluar dari telapak kakinya yang sebelah kanan. Ia terkapar sendiri di tengah ladang. Hingga hari berganti malam, ia belum pulang ke rumah. Tentulah keluarga merasa heran. Tidak seperti biasanya, ia pergi ke kebun hingga malam belum pulang. Sementara para pekerja pun tentunya sudah pada pulang. Akhirnya nenek buyut memerintahkan salah satu anak laki-lakinya, yaitu kakek si penulis, untuk menyusulnya ke kebun. Dengan menggunakan obor sebagai penerangan, kakek pergi ke kebun yang jaraknya tidaklah terlalu jauh dari rumah mereka. Setibanya di kebun, kakek berusaha menyusuri setiap sudut area kebun. Pencariannya lumayan sulit. Selain kebunnya memang lumayan luas serta dalam situasi gelapnya malam, kakek mencoba memanggil-manggil bapak tirinya itu. Namun tetap saja hening, tidak ada jawaban. Kakek tidak putus asa. Kakek mencoba menyisiri kebun itu sekali lagi. Ia memutari kebun itu hingga ke area lahan yang terlihat belum selesai dipekerjakan. Lahan yang terlihat masih banyak semak dan rumput liar ilalang. Akhirnya kakek menemukan bapak tirinya atau sang jawara telah terkapar tidak sadarkan diri dengan kondisi sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya sudah dikerumuni semut. Terlihat kaki sebelah kanannya bengkak dan membiru hingga sepaha. Singkat cerita, kakek pun membawa bapak tirinya itu ke rumah dengan cara digendong. Setibanya di rumah tentu saja membuat keluarga merasa terkejut, terutama istri yaitu nenek buyut atau ibunya kakek. Ia pun panik dan menangis melihat suaminya ditemukan tidak sadarkan diri di kebun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pihak keluarga berusaha mengobati sang mantan jawara itu. Keesokan harinya, sang jawara pun sudah siuman. Ia sudah bisa berkomunikasi dengan lancar, walau terlihat tubuhnya masih lemah. Sang jawara walau sudah sangat tua, namun ia dikenal memiliki karakter yang keras serta bertutur bahasa yang kasar. Kata-kata umpatan, makian terhadap orang lain itu sudah hal yang biasa baginya. Tanpa pernah berpikir olehnya orang lain akan tersinggung bahkan sakit hati padanya. Namun semua warga desa sudah bisa memahaminya. Hari terus berganti hari. Kondisi sang jawara semakin memprihatinkan. Telapak kakinya yang terkena duri ilalang itu semakin memburuk.
tampak kakinya menghitam mulai membusuk. Bahkan kini mulai merambat hingga ke betis. Tubuhnya pun semakin melemah. Ketika malam hari ia sedang beraung kesakitan, diakibatkan luka di kakinya yang semakin parah. Pihak keluarga pun sudah berupaya untuk mengobatinya dengan cara pengobatan kampung atau non-medis. Tentu saja pada masa itu pengobatan secara medis sangatlah langka dan sulit dijangkau karena jauhnya perkampungan dari kota. "Mak, kalau aku mati jangan lupa setiap malam Jumat buatkan kopi pahit untukku." Suatu malam sang jawara di tengah rasa sakitnya serta nafas yang tersegal-segal, sang jawara berpesan kepada istrinya atau nenek buyut. "Abah kenapa bicara seperti itu? Abah harus banyak beristighfar. Semoga Allah memberikan kesehatan juga keberkahan." Mendengar nasihat istrinya, sang jawara bukannya menerima, justru ia malah marah. "Jang naon, aing ngarep keun kanu lain. Aing mah teu boga Gusti," jawabannya seraya melirik tajam kepada istrinya. Nenek buyut tidak menimpali hardikan suaminya itu karena ia tahu bagaimana sifat suaminya itu. Pagi yang cerah dan segar khas pedesaan di Jawa Barat, tepatnya di Desa Mear Cianjur, terasa indah dan nyaman. Namun ketenangan itu harus sedikit terganggu dengan suara tangisan pilu dari sebuah rumah. Terdengar suara tangis itu seperti meratapi sesuatu. Ya, suara tangisan itu suara tangisan nenek buyut atau nenek bapak si penulis. "Abah, kenapa Abah meninggalkan emak?" Kata itulah yang terucap dari nenek buyutku di sela tangisnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya sang jawara sakti itu menghadap sang ilahi. Itulah salah satu bukti nyata kekuasaan Allah. Sehebat apapun manusia di muka bumi ini tidak akan pernah luput dari kematian. Singkat cerita, hari itu juga akan disegerakan jenazah dikebumikan. Setelah selesai semua persiapan proses pemakaman, tibalah saatnya jenazah diangkat dan dibawa ke area pemakaman. Jenazah akan dikebumikan di tanah pribadi, tidak di pemakaman umum. Tanah itu tanah kebun di mana beberapa waktu yang lalu sang jawara itu terkena duri ilalang. Dengan terus bertakbir, para pemanggul keranda serta diiringi pihak keluarga terus berjalan menuju area yang telah disiapkan. Langkah mereka pun semakin dekat, namun cukup sulit dijangkau karena kondisi area yang sedikit berbukit kecil. Kira-kira 50 meter lagi ke tempat pemakaman atau liang lahat, tiba-tiba saja para pemanggul keranda juga keluarga yang mengiringi jenazah dikejutkan dengan suara geraman serta auman layaknya suara harimau yang ganas. Para pemanggul jenazah terlihat goyah seperti merasakan bobot yang sedang diangkatnya bertambah berat. Hingga akhirnya mereka terperosok hingga terjatuh ke sebelah kiri jalan setapak itu, beriku dengan kerandanya. Belum lagi rasa terkejutnya hilang, terlihat penutup keranda jenazah itu dengan perlahan terbuka. Lalu
Seekor harimau besar keluar dari keranda jenazah itu. Lalu dengan sekali lompatan harimau itu masuk ke dalam semak belukar yang berada di sebelah kiri jalan. Sontak para warga dan keluarga terkejut sekaligus ketakutan menyaksikan hal yang di luar nalar itu. Namun seorang ustadz dan tokoh masyarakat setempat bisa mengatasi situasi dengan segera. Situasi pun kembali kondusif, walau rasa was-was masih terasa. Atas saran tokoh masyarakat, pemakaman terus dilanjutkan walau yang dikuburkan hanya kain kafan serta kapas tanpa wujud jenazah. Na'udzubillah min zalik. Singkat cerita, pemakaman pun selesai dilaksanakan. Lalu warga serta keluarga kembali ke rumah masing-masing dengan segala pikiran berkecamuk. Di tahun 1988 di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau. Hari itu hari Kamis, sekitar pukul 7 malam sepulang dari musola, Dayat berjalan kaki menuju pulang ke rumah. Dengan obor di tangannya ia menyusuri jalan tanah. Kaki kecilnya terus melangkah. Sesekali kepalanya berpaling ke kiri dan ke kanan, seakan ia terus memastikan situasi di sekelilingnya aman atau tidak, karena saat itu desa itu masih sangat sepi. Hingga akhirnya Dayat pun tiba di halaman rumahnya. Dengan segera ia melangkahkan kakinya memasuki halaman rumah. Namun tiba-tiba ia tercekat saat sepasang matanya memandang ke arah depan rumahnya. Tepat di tengah halaman depan rumahnya ia melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Dayat hanya diam terpaku dengan obor di tangannya tanpa bisa berbuat sesuatu. Tentu saja Dayat terkejut karena ia melihat seekor harimau besar tengah duduk di depan rumahnya. Matanya berkilau terkena pantulan cahaya api obornya. Harimau besar itu hanya diam dengan mata terus memandang tajam ke arah Dayat. Sesekali ekor panjangnya menepuk-nepuk nyamuk yang terbang berkerumunan di punggungnya. Beruntung ibunya Dayat tiba-tiba saja membukakan pintu dan keluar dari rumahnya. Karena dari celah pintu ibunya Dayat melihat cahaya api dari luar dan penasaran untuk mencari tahu. Setelah di depan rumah, ibunya Dayat yang biasa dipanggil Umi terkejut melihat anak laki-lakinya yang saat itu baru kelas 5 SD tengah berdiri tegak, mematung tidak bergerak di depan rumah. "Loh, Dayat, lagi ngapain berdiri di situ? Cepat masuk!" seru Umi dan menyuruh Dayat cepat masuk ke dalam rumah. Namun Dayat tidak menjawab dan masih tetap berdiri dengan tangan memegang obor tidak bergerak. Melihat anaknya tidak merespon panggilannya, lalu Umi pun mulai melangkah mendekati Dayat dan menarik tangannya. "Kamu kenapa, Nak? Ayo masuk," ujar Umi seraya menarik tangan Dayat. Tiba-tiba saja Dayat tersadar dan langsung berlari sambil menangis masuk ke dalam rumah. Melihat sikap Dayat yang aneh tentu saja membuat Umi heran. Tanpa berkata-kata, Umi pun kembali masuk ke dalam rumah dan menyusul Dayat di kamar. "Yat, kamu kenapa, Nak?" tanya Umi ke Dayat yang saat itu berada di atas tempat tidur sambil menyelimuti sekujur tubuhnya.
Dayat masih tidak menjawab pertanyaan Umi. Namun terlihat tubuhnya menggigil dari balik selimut. "Ada apa, Mi?" tanya bapak yang saat itu sudah berada di depan pintu kamar. "Entah, Pak, tidak tahu ini kenapa," jawab Umi yang masih bingung melihat tingkah Dayat yang seperti tengah ketakutan. Bapak pun mendekati ranjang kayu di mana Dayat terbaring menggigil ketakutan. "Yat, kamu kenapa?" tanya bapak ke Dayat dengan suara pelan. Dayat masih diam tidak menjawab. Lalu dengan sabar bapak membuka selimut di bagian kepala Dayat. Bapak sangat terkejut ketika melihat wajah anaknya yang terlihat pucat pasi. Sekali lagi bapak bertanya kepada Dayat, "Dayat, kenapa nak?" "Di depan rumah tadi Dayat melihat ada harimau besar, Pak," jawab Dayat dengan suara terbata-bata. Mendengar jawaban anaknya, sontak bapak dan Umi terkejut. "Harimau?" Hampir bersamaan bapak dan Umi berkata, "Tapi waktu Umi keluar tadi tidak melihat apa-apa, Pak," ujar Umi ke bapak dengan suara pelan. Bapak hanya diam tidak menimpali ucapan Umi. "Ya sudah, sekarang Dayat kan sudah di dalam rumah dan ada bapak, jadi Dayat jangan takut lagi ya," ujar bapak berusaha menenangkan anaknya yang saat itu tengah ketakutan. Tidak lama berselang, Dayat pun tertidur. Setelah terlihat Dayat tidur, Umi dan bapak pun meninggalkan kamarnya. Lalu bapak dan Umi duduk dan bersantai di ruang keluarga sambil nonton TV hitam putih 14 in dan mengobrol. Malam itu ketiga adik perempuan Dayat pun selepas sholat isya sudah tertidur pulas. "Cep, Acep." Di saat Umi dan bapak tengah mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara memanggil nama bapak dari luar rumah. Sejenak mereka berdua menghentikan obrolannya. Bapak dan Umi hanya saling pandang mendengar suara misterius itu. "Bapak dengar, barusan ada yang memanggil Bapak," bisik Umi ke bapak. Belum lagi bapak menjawab, terdengar suara seperti sesuatu mencakar-cakar dinding papan rumah. Sontak Umi berinsut pindah duduknya mendekat dengan bapak. "Pak, apa itu, Pak?" bisik Umi ke bapak. Terlihat tegang raut wajahnya Umi. Bapak hanya menggeleng pelan, namun tetap berusaha untuk tenang. Sesaat kemudian terdengar kembali suara sesuatu dari luar. Suara-suara aneh, bahkan suara panggilan selalu 2 kali. "Udah, Mi, kita tidur saja," ujar bapak setengah berbisik ke Umi. Lalu bapak dan Umi pun berbaring, memutuskan untuk tidur di ruang keluarga. Namun beberapa saat saja Umi memejamkan mata, tiba-tiba saja terdengar suara auman, suara harimau. Sontak membuat Umi terkejut dan terperanjat dari baringnya. Dan lebih terkejut lagi ketika ia sudah terduduk, melihat bapak tengah merangkak dengan mata melotot menatap tajam ke arah Umi. "Pak, bapak kenapa?" tanya Umi yang mulai ketakutan melihat bapak yang tiba-tiba saja bersikap aneh. Dari mulut bapak terus keluar suara auman menakutkan, layaknya seekor harimau.
Jari tangannya mencengkram mencakar-cakar lantai papan rumah itu. Saat itu rumah penulis masih papan dan berlantaikan papan juga. Aing capek sia, nah sia teu ngabejaan ka aing sia indit di Jawa. Aku capek, kenapa kamu tidak ngasih tahu? Aku pindah dari Jawa. Tentu saja Umi bingung mendengar ucapan bapak yang saat itu tengah kesurupan. Tiba-tiba saja bapak merangkak menuju pintu keluar dan bapak menabrakkan tubuhnya ke daun pintu itu. Bapak! Umi terkejut dan berteriak seraya mengejar tubuh bapak, lalu berusaha menahan bapak yang hendak keluar dari rumah. Mendengar kegaduhan di ruang keluarga tentu saja membangunkan Dayat, juga saudara-saudaranya. Dengan masih kebingungan, Dayat keluar dari kamar dan melihat Umi tengah panik, berusaha menahan bapak agar tidak keluar rumah. Umi yang melihat Dayat yang saat itu hanya berdiri di depan pintu kamar dengan raut ketakutan. Umi pun berteriak, "Dayat, cepat ambilkan tali di dapur!" Teriak Umi menyuruh Dayat untuk mengambilkan tali yang ada di dapur. Dayat pun dengan berlari pergi ke dapur mengambil tali yang diminta Uminya. "Ayo, cepat bantu Umi!" Kembali teriak Umi ke saudara-saudaraku yang lain, yang saat itu hanya diam ketakutan. Aa Deden tubuhnya terhempas ke dinding rumah, terkena hempasan tangan bapak saat memegangi tangannya. Aa Deden seketika menangis ketakutan. Umi tidak habis akal menghadapi bapak yang terus mengamuk dengan sikap terus merangkak. Lalu Umi mengangkat kasur kapuk yang saat itu terbentang di ruang keluarga. Kasur itu kemudian ditutupkan ke tubuh bapak. Setelah itu Umi menghimpit tubuh bapak yang telah tertutup kasur kapuk itu. "Ayo, semua naikin!" ajak Umi ke anak-anaknya agar menghimpit tubuh bapak supaya tidak dapat bergerak. "Mi, ini talinya, Mi." Dayat kembali dari dapur dan menyerahkan tali tambang berukuran kecil ke Umi. Dengan tali tambang itu kemudian Umi mengikat kaki dan tangan bapak, dan akhirnya bapak berhasil dilumpuhkan. Namun tubuhnya tetap ditutup kasur dan dihimpit agar tidak meronta. "Anjing sia Asep, nah sia Tara mengirim doa keur aing Asep. Anjing kamu Asep, kenapa kamu tidak kirim doa untukku Asep?" Kembali bapak berbicara dengan bahasa yang kasar dan yang membuat Umi dan anak-anaknya merinding dan ketakutan. Suara yang keluar dari mulut bapak tidaklah suaranya, melainkan suara kakek-kakek dan entah suara siapa itu. Walau tubuh tidak dapat bergerak, namun bapak terus berbicara dengan kata dan bahasa yang kasar. Lalu Umi memberanikan diri bertanya kepada bapak, "Ini siapa? Kenapa masuk ke tubuh suamiku?" tanya Umi. Mendengar pertanyaan Umi, bapak seketika ia kembali mengaum. "Dasar awewe bodoh ya, aing Aki Asmari. Dasar perempuan bodoh, aku Aki Asmari." Walau marah, namun makhluk yang tengah merasuki bapak tetap menjawab dan memberitahu siapa sebenarnya dia. "Aki Asmari, dari mana ini?" kembali Umi bertanya. Ya, seperti sebelumnya ketika ditanya selalu marah lalu menjawab. "Aing ti Mehar," jawabnya singkat. "Kasih tahu si Asep,
Aku marah sama dia. Mengapa dia tidak pernah kirim doa untukku? Aku disiksa, Asep. Aku tidak tahan. Aku menyesal, Asep. Sewaktu hidup aku tidak pernah sholat. Aku tidak percaya sama Allah dan Muhammad. Sambungnya lagi yang mengatakan penyesalannya. Di masa hidup di dunia tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. Iya, Ki. Nanti aku bilang ke suamiku. Sekarang keluarlah. Kasihan suamiku, jawab Umi. Namun roh yang mengaku bernama Aki Asmari yang kini tengah merasuki tubuh bapak. Aing capek nyariin kamu, Asep. Aku mencarimu di bahkan si api-api, tapi tidak ada. Rupanya kalian di sini. Bertahun-tahun aku mencarimu, Asep. Iya, Ki. Nanti aku sampaikan ke suamiku, jawab Umi lagi. Awas ya, lamun bohong. Bejau keon kirim doa jang aing. Awas kalau bohong. Kasih tahu, kirim doa untukku, jawab makhluk itu. Lalu seketika tubuh bapak terkulai tidak sadarkan diri. Malam itu sungguh menjadi malam yang buruk buat keluarga Dayat. Namun alhamdulillah semua dapat terlewati dengan selamat. Singkat cerita, keesokan harinya setelah pulang dari masjid sehabis sholat subuh, bapak duduk santai di teras rumah sambil minum secangkir kopi panas. Umi duduk di samping bapak yang tengah duduk sambil membaca kitab. Pak, Umi mau ngomong, sambil tetap tatapan matanya ke baris tulisan di kitab. Bapak menjawab. Mau ngomong apa, Mi? Tanyanya. Pak, tadi malam bapak kesurupan loh. Dan ketika Umi tanya, dia ngaku bernama Aki Asmari, tutur Umi ke bapak. Mendengar penuturan Umi, bapak terkejut dan menghentikan membacanya. Lalu bapak menatap jauh ke depan. Ya Allah, itulah akibat kita selalu lupa ketika masih hidup di dunia. Akhirnya aku malayang setelah mati, gumam bapak. Terus Aki Asmari berpesan agar bapak selalu mendoakannya, karena ia saat ini tidak tahan dengan siksaan Allah, Pak. Sambung Umi ke bapak menyampaikan pesan dari Aki Asmari. Singkat cerita, setelah sholat Jumat, bapak mengadakan takjiah di rumahnya. Acara kecil-kecilan, hanya mengundang tetangga, beberapa tetangga saja. Acara takjiah itu dikhususkan buat Aki Asmari. Di tahun 1997 di Cianjur, tanpa terasa Dayat sudah setahun tamat dari SMA. Di usia yang masih tergolong remaja, namun Dayat sudah terlihat dewasa, sehingga bapak mempercayakan Dayat untuk berangkat ke Cianjur untuk mengurus sedikit harta yang masih tersisa di Cianjur. Singkat cerita, setibanya di Cianjur, secepatnya ia menyelesaikan urusannya. Lalu Dayat berniat untuk mencari tahu siapa sebenarnya Aki Asmari itu dan ingin tahu di mana kuburannya. Dengan bantuan tukang ojek, Dayat mencari desa yang bernama Desa Mear. Tidak terlalu sulit untuk mencari desa itu. Dan akhirnya Dayat pun sudah berada di Desa Mear. Desa itu masih sangat asri di tahun 1997. Punten kek, mau numpang tanya? Dayat mencoba bertanya ke pemilik warung yang ada di Desa Mear itu ketika membeli air minum. Mau nanya apa, Jang? Pemilik warung itu yang seorang kakek tua dengan ramah menjawab dan menanyakan hendak bertanya apa. Begini kek,
pernah dengar pada zaman dulu tidak? Orang yang bernama Aki Asmari, tanya Dayat ke kakek itu. Mendengar pertanyaan Dayat dan menyebut satu nama, sontak si kakek pemilik warung itu terkejut dengan seketika raut wajahnya berubah pucat. Jajang, naon ujang? Naros keon Aki Asmari, jawab kakek itu tergagap. Tidak ada apa-apa kek, saya buyutnya kek, saya dari Riau hendak berziarah, jawabku. Begini saja, Ujang saya antar ke rumah keluarganya saja ya, karena kuburannya ada di belakang rumah keluarganya, jawab si kakek sedikit tenang setelah aku menjelaskan bahwa aku buyutnya. Singkat cerita, aku diantar si kakek pemilik warung itu menuju rumah keluarganya si Aki Asmari, yang tentunya masih keluarga Dayat juga dari sebelah bapak. Setibanya di rumah keluarganya Aki Asmari, Dayat memperkenalkan diri. Dari pembicaraan mereka dapat disimpulkan bahwa tuan rumah itu adalah sepupu bapaknya Dayat, yaitu anak dari abangnya kakek Dayat. Tentunya Dayat memanggilnya dengan sebutan Uwak. Singkat cerita, Dayat menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke desa Meor adalah ingin tahu sebenarnya Aki Asmari serta ingin berziarah ke makamnya. Sontak mendengar niat dan tujuanku membuat si Uwak terkejut. Untuk apa Ujang ke makamnya Aki Asmari? Tanya Uwak ke Dayat dengan raut wajah menegang. Tentu saja sikap si Uwak membuat Dayat semakin penasaran. Emangnya kenapa Wak? Kok sepertinya ada yang dirahasiakan? Tanya Dayat selidik. Oh, tidak kenapa-napa ya, jawab si Uwak sedikit canggung. Begini ya, bukannya Uwak tidak mau menunjukin di mana makamnya, tapi Uwak tidak mau terjadi apa-apa sama Dayat, tuturnya khawatir. Wak, sekarang Uwak tunjukkan saja dari jauh yang mana dan di mana kuburannya, desak Dayat ke Uwaknya, sedikit memaksa. Dengan menghela nafas berat, akhirnya si Uwak berkata, baiklah, kalau Dayat tetap memaksa, akan Uwak tunjukkan, tapi Uwak tidak ikut ya, dan kalau terjadi apa-apa, Uwak tidak tanggung jawab, balas Uwak menjelaskan. Oke Wak, kita lihat saja nanti, jawab Dayat singkat. Makamnya Aki Asmari ada di belakang rumah ini, kira-kira 30 meter dari pintu belakang. Si Uwak memberitahukan keberadaan makam itu dengan suara berbisik. Oke Wak, sekarang Dayat mau ke sana, ujar Dayat seraya berdiri dari duduknya, lalu melangkah ke belakang rumahnya Uwak. Yat, pakai sepatunya, nanti terkena duri ilalang, Uwak mengingatkan Dayat. Lalu tanpa banyak bicara, Dayat menuruti saran Uwaknya. Setelah berada di belakang rumahnya Uwak, Dayat berdiri menghadap luasnya hamparan rumput ilalang yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu tebal. Yat, makamnya Aki Asmari ada di tengah kebun itu. Pokoknya kalau Dayat temukan tumpukan batu sungai, itulah makamnya, ujar Uwak sambil menunjukkan arah dengan telunjuknya. Dayat pun menganggukkan kepala penuh keyakinan. Lalu dengan hati yang kuat dan langkah yang pasti, Dayat mulai melangkah. Baru saja kakinya Dayat hendak melangkah masuk ke bagian area yang penuh dengan rumput ilalang. Tiba-tiba saja, whoosh, seketika angin berhembus, berputar kencang di area kebun ilalang itu.
sehingga menimbulkan suara gemerisik, suara yang ditimbulkan dari daun ilalang yang tajam saling bergesekan. Angin itu terus berputar-putar di rumput bambu yang rimbun dan liak tidak jauh dari makam. Terlihat batang-batang bambu itu meliuk-liuk laksana ular panjang siap mematuk siapa saja yang ada di dekatnya. Melihat situasi yang berubah secara aneh tentu saja membuat Uwak dan yang lainnya khawatir dengan Dayat. Tiba-tiba saja Dayat berbicara, "Aki Asmari, aku datang dari jauh hanya untukmu. Silahkan ganggu aku. Sampai kiamat Aki tidak akan pernah mendapat kiriman doa dariku dan keluargaku. Maka tersiksalah selamanya. Jangan ikuti nafsu setanmu. Jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah serta doa dari keluargamu yang masih hidup di dunia ini." Demikian Dayat berkata dengan lantang. Terlihat Uwak laki-laki dan istrinya juga yang lainnya hanya diam dengan raut wajah yang pusat pasi. Angin kencang yang berputar-putar di area kebun ilalang itu berhenti, berganti dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang terasa begitu menyejukkan tubuh. Hening tidak terdengar lagi. Suara gemersik gesekan daun ilalang. Tidak terdengar lagi suara deritan pohon bambu yang saling bergesekan. "Ayo Wak, sekarang ikut dengan Dayat," ujar Dayat mengajak Uwak. Sesaat Uwak masih terlihat ragu. "Ayo Wak, insya Allah tidak apa-apa." Kembali Dayat mengajak Uwak dan meyakinkan kepada Uwak bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tanpa menunggu jawaban dari Uwak, Dayat mulai melangkah masuk ke kebun ilalang. Dengan kaki gemetaran, akhirnya Uwak bersama istrinya bahkan tetangga yang ada di tempat itu mengikuti di belakang Dayat. Astagfirullahaladzim. Dayat beristighfar setelah ia menemukan gundukan batu-batu besar, dua kepalan orang dewasa yang sudah tertutup rerumputan liar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, itulah kuburannya Aki Asmari. "Wah, tolong ambilkan cangkul dan sabit, Wak. Kita bersihkan makamnya," pinta Dayat ke Uwak untuk mengambil peralatan untuk membersihkan kuburan itu. Singkat cerita, setelah kuburan itu dibersihkan, lalu Dayat dan yang lainnya berdoa bersama dengan dipimpin oleh guru mengaji tetangga Uwak di sana. Setelah selesai berdoa bersama, kembali Dayat berbicara dengan pelan. "Aki, mulai saat ini jangan pernah berbuat apapun yang tidak baik kepada siapapun. Jika ingin mendapatkan ketenangan serta kiriman doa dari keluarga yang ada, bukankah Aki berkata di sana Aki disiksa dan hanya doa dari kami yang bisa menolong Aki? Maka jangan lagi Aki mengganggu. Mulai saat ini kami keluarga insya Allah akan selalu mendoakanmu." Setelah membersihkan kuburan Aki Asmari, dilanjutkan mendoakannya. Dayat beserta yang lainnya kembali pulang ke rumah Uwak. Berhubung hari masih agak siang, sekitar pukul 3 sore, istrinya Uwak menahan agar jangan pulang dulu. Beliau mau masak dan makan bersama. "Yat, jangan pulang dulu ya. Biar Uwak masak dulu. Entah kapan lagi Dayat kemari," ujar Uwak kepada Dayat. "Aduh Wak, jangan repot-repot atuh Wak," jawab Dayat sedikit basa-basi. Padahal sebenarnya perutnya sudah menahan lapar sedari tadi.
Akhirnya Dayat pun mengikuti permintaan istrinya Uwa. Mereka sangat senang dengan kedatangan Dayat, karena memang sebelumnya Dayat tidak pernah kenal dengan keluarga di Mear. Sambil menunggu istri Uwa selesai masak, Dayat dan Uwa juga beberapa kerabat mengobrol hingga membahas masalah Aki Asmari. Yat, sebenarnya bukannya kami tidak mau membersihkan kuburannya, tapi kami takut, Yat. Jangankan kami datang ke makamnya, kami lewat saja mau ke sawah. Di sebelah kanan makamnya kan ada jalan setapak, kira-kira 20 meter dari makamnya. Kami sering diganggu, bahkan diikuti sampai ke rumah atau ke sawah. Bahkan kalau ada yang menyebut dan membicarakannya, maka siap-siap, malamnya akan didatangi. Demikian tutur Uwa panjang lebar dan dibenarkan oleh kerabat lainnya. Oh ya, Wak, sebenarnya kenapa Aki Asmari bisa seperti itu, Wak? Dayat mencoba mencari tahu mengapa Aki Asmari bisa semenyedihkan itu di akhir hidupnya. Sejenak Uwa terdiam, terlihat beliau seperti berpikir. Lalu dengan suara pelan ia bercerita. Begini, Yat, menurut cerita Bapak Uwa atau abangnya kakek Dayat, kalau Aki Asmari sewaktu mudanya pernah bersekutu atau muja siluman harimau dengan tujuan mendapat ilmu dan kekuatan supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Namun kelemahannya sangat sederhana, yaitu duru ilalang. Dayat pun dengan serius mendengarkan cerita dari Uwa. Lalu Dayat pun menyambung cerita Uwa. Iya, Wak, sebenarnya Dayat jauh-jauh datang ke Cianjur ini bukanlah semerta-merta hanya untuk ini, tapi Bapak menyuruh Dayat urus sawah dan rumah yang ada di Pasir Munding. Kemudian Dayat juga penasaran dengan Aki Asmari, karena tahun 1988 Aki Asmari datang ke Riau. Singkat cerita, Dayat menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar cerita Dayat, tentulah semua keluarga yang di Meor terkejut dan beristighfar. Makanya, Wak, juga yang lainnya, mulai saat ini kita kirim doa buat beliau ya. Serta jangan pernah lalai dalam ibadah, karena kelak di alam kubur akan dipertanyakan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Sambung Dayat lagi. Singkat cerita, istrinya Uwa selesai masak dan mempersilahkan untuk makan bersama. Selesai makan bersama, Dayat melaksanakan sholat fardu asar di rumah Uwa. Lalu Dayat pun berpamitan. Terasa haru dan sedih ketika mereka berpisah. Dayat harus pulang kembali ke Pekanbaru, dan Uwa beserta keluarga di sana harus melanjutkan hidup. Entah kapan lagi mereka akan bertemu kembali. Selamat tinggal, Uwa. Selamat tinggal, Aki Asmari atau sang mantan jawara. Semoga Aki tenang di sana, serta semoga mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Akhir Hidup Sang Jawara Pemuja Siluman Harimau. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Gunakanlah waktu yang singkat di dunia ini dengan baik dan benar. Jalanilah hidup ini dengan berpedoman dengan agama, karena dengan agama akan membawa kita ke jalan yang benar. Jika tidak, maka penyesalan yang akan datang dan itu sia-sia. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya.
Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.